Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, marilah kita bersyukur atas nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yang masih kita bisa rasakan, seperti nikmat sehat, nikmat kita bisa menghirup oksigen, nikmat kita merasakan pagi, siang, sore, dan malam, dan kita masih diberikan kesempatan untuk hidup. Kita harus bersyukur, dan kita tak lupa mengaturkan sholawat kepada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, yang kita tunggu-tunggu syafaatnya di yaumul akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk menceritakan kisah dari Hamzah bin Abdul Muthalib, yaitu Hamzah bin Abdullah Muthalib keluar dari rumahnya sambil membawa busur dan anak panah untuk berburu. Sejak muda, paman Rasulullah ini memang hobi dan gemar berburu binatang. Setelah hampir seharian menghabiskan waktu di tempat perburuan tanpa mendapatkan hasil, ia pun beranjak pulang. Sebelum kembali ke rumahnya, ia lebih dulu mampir ke Ka'bah untuk melakukan tawaf. Sebelum sampai Ka'bah, seorang budak perempuan milik Abdullah bin Jud'an At-Taimi menghampirinya seraya berkata, "Hai Abu Umarah, andai saja tadi pagi kau melihat apa yang dialami oleh keponakanmu, Muhammad bin Abdullah, niscaya kamu tidak akan membiarkannya. Ketahuilah bahwa Abu Jahal bin Hisyam telah memaki dan menyakiti keponakanmu itu, hingga akhirnya ia mengalami luka-luka di sekujur tubuhnya." Usai mendengar panjang lebar peristiwa yang dialami oleh keponakannya, Hamzah terdiam sambil menundukkan kepala sejenak. Ia kemudian membawa busur dan anak panahnya, kemudian bergegas menuju Ka'bah dan berharap dapat bertemu Abu Jahal di sana. Sampai Ka'bah, ia melihat Abu Jahal dan beberapa pembesar Quraisy sedang berbincang-bincang. Dengan tenang, Hamzah mendekati Abu Jahal. Lalu, dengan gerakan yang cepat, ia lepaskan busur panahnya dan dihantamkan ke kepala Abu Jahal berkali-kali. Jatuh tersungkur. Darah segar mengucur deras dari dahinya. "Mengapa kau memaki dan mencederai Muhammad, padahal aku telah menganut agamanya dan meyakini apa yang dikatakannya? Sekarang coba ulang kembali makian dan cecahanmu itu kepadaku jika kamu berani," bentak Hamzah kepada Abu Jahal. Dalam beberapa saat, orang-orang yang berada di sekitar Ka'bah lupa akan penghinaan yang baru saja menimpa pemimpin mereka. Mereka begitu terpesona oleh kata-kata yang keluar dari mulut Hamzah yang menyatakan bahwa ia telah menganut dan menjadi pengikut Muhammad. Tiba-tiba, beberapa orang Bani Makhzum bangkit untuk melawan Hamzah dan menolong Abu Jahal. Tetapi Abu Jahal melarang dan mencegah seraya berkata, "Biarkanlah." Abu Umarah melampiaskan amarahnya kepadaku, karena tadi pagi aku telah memaki dan mencerca keponakannya dengan kata-kata yang tidak pantas. Hamzah bin Abu Muthalib adalah seorang yang mempunyai otak yang cerdas, pendirian yang kuat. Ia adalah paman Nabi dan saudara persusuannya. Dia memeluk Islam pada tahun kedua kenabian. Ia juga hijrah bersama Rasulullah SAW dan ikut dalam perang Badar. Pada perang Uhud syahid dan Rasulullah menjulukinya dengan Asadullah atau singa Allah, dan menyebut Sayyidu Syuhada, penghulu atau pemimpin para syuhada. Ketika sampai di rumah, ia duduk terbaring sambil menghilangkan rasa lelah dan membawanya berpikir serta merenung peristiwa yang baru saja dialaminya. Sementara itu, Abu Jahal yang telah mengetahui bahwa Hamzah telah berdiri dalam barisan kaum muslimin berpendapat perang antara kaum kafir Quraisy dan kaum muslimin
sudah tidak dapat dielakkan lagi. Oleh sebab itu, ia mulai menghasut memprovokasi orang-orang Quraisy dan melakukan tindakan kekerasan terhadap Rasulullah dan pengikutnya. Bagaimana Hamzah tidak dapat membendung kekerasan yang dilakukan kaum Quraisy terhadap para sahabat yang lemah. Akan tetapi harus diakui bahwa keislamannya telah menjadi perisai dan benteng pelindung bagi kaum muslimin lainnya. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf jika ada salah kata, murni itu salah dari saya dan kebenaran milik Allah Subhanahu wa taala. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.